Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembacaan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi, di mana isinya adalah mengenai kaidah bagaimana seorang muslim menjalankan agamanya. Kaidah yang ke-16 ialah jangan marah. Jadi kita diminta oleh Rasul, yaitu jangan marah. Kalimat yang singkat, mudah diucapkan, namun sulit untuk diamalkan. Tetapi insya Allah kita berharap kepada Allah, kita berdoa semoga dengan keberkahan duduk kita di antara maghrib sampai isya ini, di tempat salat ini, semoga setelah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada, sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang mudah marah. Mudah-mudahan setelah ini hati kita lapang, dada kita luas, mudah mengendalikan emosi. Amin ya rabbal alamin. Karena penting sekali, karena antum ini kan pemimpin di rumah masing-masing, ana juga pemimpin di rumah masing-masing. Maka cara memimpin itu tidak bisa dengan emosi, benar-benar tidak bisa dengan emosi, harus dengan tenang, harus dengan lapang dada. Makanya Nabi SAW dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah dadamu telah kami lapangkan, yakni dilapangkan supaya mudah menerima wahyu, ada nasihat mudah masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kalau ada yang membebani hatinya, Nabi bisa sabar. Makanya di antara bentuk sabar adalah menahan marah. Makanya kalau antum lihat, Nabi itu memimpin kaumnya, bisa kita cari mana amarah Nabi. Bisa kita lihat bahwa Nabi SAW itu hampir tidak terlihat beliau marah kepada sahabat Nabi SAW. Anas kenal Anas bin Malik, bukan Anas Ningrum ya. Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW. Anas berkata, selama saya membantu Nabi, tidak pernah Nabi SAW bertanya kepada saya, kenapa engkau lakukan ini dan itu? Selama saya membantu Nabi. Anas itu anak kecil yang dititipkan ibunya untuk jadi pembantu Nabi, tinggal bersama Nabi. Anas radhiyallahu anhu berkata, selama saya membantu Nabi SAW, tidak pernah saya ditanya, kenapa engkau lakukan ini dan itu, wahai Anas. Padahal Anas berkata dalam hadis yang lain, kata Anas, saya pernah disuruh oleh Nabi belanja
Namun karena saya masih kecil saat itu, kata Anas, di tengah perjalanan saya tergoda dengan anak-anak yang bermain sehingga saya lupa beli apa yang diperintahkan Rasul. Yakni beliau radhiyallahu anhu pernah melakukan kesalahan. Tetapi kata Anas, selama saya membantu Rasul, tidak pernah Rasul bertanya kepada saya atau menghakimi saya, kenapa begini, kenapa tidak begini, kenapa begitu, kenapa tidak begini. Subhanallah, itu sebuah akhlak yang super tinggi. Artinya bukan Nabi tidak marah, tapi Nabi SAW bisa mengendalikan rasa kesal dan amarah. Kemudian juga Aisyah, istri beliau. Istri beliau berkata, "Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahishan mutawahhishan." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata buruk atau keras atau kotor. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didapati oleh Aisyah berkata yang tidak menyakitkan hati. Perkataannya selalu menenangkan hati. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau marah, beliau diam. Beliau pernah marah kepada istri-istri beliau dan beliau diamkan, ditinggalkan kurang lebih 2 minggu. Nabi tidak tinggal di dalam rumah. Jadi seorang pemimpin, antum itu punya tanggung jawab. Antum itu akan ditanya oleh Allah tentang anak dan istri antum. Dalilnya banyak tentang itu. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anak. Jaga diri dan istri dan anak dari neraka. Yakni antum wajib mendakwahi mereka. Hukumnya wajib. Juga Rasul bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanya oleh Allah tentang rakyat kalian. Al-amiru ra'in. Pemimpin itu akan ditanya tentang rakyatnya. War-rajulu ra'in li ahli baitihi. Antum laki-laki itu akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak antum. Maka sama, antum sebagai pemimpin di keluarga, Nabi sebagai pemimpin untuk umatnya. Kalau antum ingin sukses memimpin keluarga antum, pakai cara Nabi memimpin umatnya. Bagaimana cara Nabi memimpin umatnya? Di antaranya adalah sabar, super sabar menghadapi umatnya. Sangat sabar. Dihina, dibilang gila, dibilang tukang sihir, tukang dukun, ditolak. Antum kalau nyuruh istri nolak sekali 2 kali, jangan putus asa. Belum seberapa. Antum yang penting gak diusir aja sama istri. Kalau Nabi diusir sama kaumnya. Antum itu punya kaum. Kaum antum itu istri dan anak antum. Mereka kaum antum, wajib antum dakwahi mereka. Apa fungsi cerita para nabi buat Rasulullah? Rasulullah dikasih tahu cerita Nabi Musa yang disiksa atau ditekan oleh Fir'aun, Nabi Ibrahim yang disiksa oleh Raja Namrud, nabi-nabi yang lain yang dihinakan oleh kaumnya. Untuk Nabi itu pelajaran supaya sabar dalam berdakwah. Kalau kamu diusir, Nabi Ibrahim diusir. Kalau kamu ingin dibunuh, Nabi Yahya, Zakaria, Isa dibunuh, wahai Muhammad. Yakni isbir, tenang. Penolakan itu terjadi dari kaummu. Itu cerita para nabi. Untuk nabi itu fungsinya bahwa kamu jangan putus asa, jangan jadi seperti Yunus. Kata Allah, wala takun ka sahibil hut. Jangan jadi seperti Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya, nggak kuat dakwahin kaumnya, akhirnya meninggalkan kaumnya, akhirnya dipanggil pergi naik kapal laut, tenggelam, dimakan ikan paus. Idnada wa huwa makdzum wala takun ka sahibil hut. Jangan seperti yang dimakan ikan paus, yang Nabi Yunus, yang tidak kuat menjalankan amanah sebagai pendakwah. Jangan seperti Nabi Yunus.
Tapi Nabi Yunus bertaubat, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yunus kenabiannya. Sempat dicabut kenabiannya karena tidak sabar menghadapi kaumnya. Jadi untuk Nabi Muhammad, cerita para nabi dan rasul itu supaya Nabi Muhammad bisa mengambil pelajaran, tenang. Linutsabbita bihi fuadak dalam Al-Qur'an. Supaya hatimu lebih tenang dan kokoh, ajak dalam Islam ini. Karena nabi sebelumnya pun sama. Nah, antum bukan nabi kan? Antum dengerin cerita itu, apa yang antum ambil? Cuman dongeng. Nggak bisa antum mendengarkan kisah nabi itu dongeng, nggak bisa. Antum ngambil kisah para nabi dan rasul, ana dan antum sama ini, mendengar bagaimana nabi tadi dihina, bukan hanya dihina dulu, ditolak, berdakwah siang dan malam ditolak, dihina, menjadi dikatakan orang gila, difitnah sebagai tukang dukun, tukang sihir, rumahnya, di depan rumahnya diganggu dengan Arwa binti Jamil, istrinya Abu Lahab, dengan kayu bakar. Kemudian pernah di depan Ka'bah beliau dicekek, lehernya pakai sorban beliau ditarik. Pernah juga beliau di depan Ka'bah sedang salat, beliau diletakkan di atas pundak beliau kotoran bekas plasenta unta. Plasenta itu apa? Ari-ari. Unta baru lahir, ari-ari taruh di dada Nabi, di pundak Nabi. Antum kan nggak pernah istri antum begitu kan? Antum dapat cerita itu bukan buat cuman nikmatin doang. Itu gambaran bahwa antum juga adalah pendakwah wajib kepada anak istri. Kalau sampai kayak gitu, isbir, sabar. Kalau istri antum sampai naro kayu bakar depan kamar antum, nah antum wajib dua itu, anak istri, isbir. Perempuan tuh bengkok, mereka itu tidak wajib dakwahin antum, mereka wajib dakwahin anaknya. Tapi antum wajib dakwahin mereka, atau anak perempuan antum dan istri. Anak laki-laki antum juga wajib. yakni mereka adalah kaum antum. Anak-anak istri anak itu kaum anak. Kalau mereka itu misalnya menolak sekali, dua kali, isbir, sabar. Jangan ngajak sholat teriak-teriak, nggak bisa. Sholat, nggak bisa. Nabi nggak ngajarin begitu. Ngomong baik-baik depan mukanya. Sholat, kasih tahu, sholat itu perintah Allah, bukan perintah baba, bukan perintah ayah. Kasih tahu. Kalau perintah antum suka nggak mau dia. Terus antum kasih contoh yang benar. Antum sebagai seorang rasul, maaf bukan rasul, yang berperan sebagai pendakwah di hadapan anak istri antum, antum nggak boleh melakukan cacat di situ. Itu nggak bisa. Kalau antum melakukan yang cacat, antum suruh dia ngaji, antum nggak ngaji, dia pinter jawabnya itu. Ayah juga nggak ngaji, kan gitu kan? Kamu sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, sholat di masjid, ayah juga nggak di masjid, nggak bisa begitu. Antum itu harus jadi contoh yang pertama. Dan kalau ditolak, nggak usah pesimis. Mereka tidak akan mengusir antum, tidak akan bilang antum gila, tidak akan bilang antum tukang sihir, mereka tidak akan menyakiti antum. Paling mereka menolak saja. Nah, antum sabar di situ. Jadi kisah para nabi dan rasul itu buat kita itu adalah mengajarkan harus sabar menghadapi atau mendidik anak dan istri. Pegang itu baik-baik. Udah gondok, udah kesel, ingat mereka tidak sampai sejahat kaumnya para nabi. Sabar, tenang, jalani. Ada nabi yang berdakwah sampai 900 tahun, 950 tahun. Namanya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun umurnya. Kita kurangi misalnya diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Jadi sekitar 900 tahun berdakwah. Disebutkan dalam Al-Quran beliau berdakwah siang dan malam. Da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam.
Beliau punya tanggung jawab, dakwahin istrinya, nggak mau. Dakwahin anaknya, nggak mau. Itu istrinya nggak mau, nggak diceraiin. Pernah dengar Nabi Nuh ceraiin istrinya? Sampai akhir kagak diceraiin. Anaknya yang tidak mau itu sampai akhir tidak dikeluarkan dari rumahnya. Beneran? Sampai akhir ratusan tahun tadi, 900 tahun lah kurang lebih, atau 800 sekian tahun, dengan sabar siang malam dakwain istri, dakwain anak, dakwain kaumnya, nggak mau. Sampai pada terakhir beliau naik ke atas perahu, beliau masih sabar mengajak kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah ke sini. Masih dengan kelembutan biar anaknya mau ikut. Tapi qadarullah, anaknya tidak juga mau ikut, istrinya juga nggak ikut. Tapi itulah cerita itu buat kita biar sabar, elus dada kalau istri atau anak lagi goyang-goyang, elus dada. Nah, itu semua kuncinya adalah kaidah yang ke-16 ini. Kuncinya jangan marah. Susah kan? Susah ini. Anak lagi belajar, sama lagi belajar untuk ngurangin marah. Kalau ke istri, ke anak, antum kan bisa marah. Kalau ke bos antum coba marah, kagak diperpanjang kontraknya. Tapi kalau ke istri dan anak bisa marah, karena antum memimpin mereka. Apalagi anak masih kecil, bisa antum apakan itu. Tapi ternyata metode berdakwah dengan marah itu kurang pas. Yang benar adalah berdakwah itu tidak boleh dengan marah, atau mengajak orang lain tidak boleh dengan marah. Bermuamalah dengan istri dan suami dan teman yang benar tidak boleh dengan marah. Yang benar adalah sabar dan maafkan. Ternyata itu cara paling benar. Baik, kita lihat hadisnya. Kaidah ke-16, kata Allah, kata Rasul dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini, qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Nah, silakan Mas Edwin. Nah, terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Maka beliau pun bersabda, jangan engkau marah. Orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali. Beliau tetap bersabda, jangan engkau marah. Hadis riwayat Abu Bukhari. Nah, baik. Pelajaran pertama, kalau kasih nasihat jangan kepanjangan. Nah, kalau antum mau nasihatin anak atau istri atau orang, kalau bisa cari kalimat yang paling pendek dan diulang-ulangi. Antum mau pesan ke anak, misalnya antum ingin pesan ke dia, jangan tinggalkan sholat, ya kan? Rajin belajar. Apalagi? Ngaji. Kan banyak nih, banyak banget nih, macam-macam yang antum ingin nasihati. Makan yang benar, habisin misalnya. Itu bisa antum singkat, silakan saja antum singkat. Misalnya antum singkat, nurut sama ayah misalnya, kalimat nurut ya. Ayah cuma minta nurut. Dari kalimat nurut itu antum ulang-ulangi terus. Habis kalimat itu baru antum suruh kalimat yang lain. Nurut. Supaya kalimat itu melekat di dia.
La taghdab, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Atau sabar. Yang penting singkat, isbir, sabar. 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 Wabil khusus kepada anak, itu pesannya paling gampang adalah suruh aja kalimat satu, nurut. Di pesantren nurut, di sekolah nurut, di rumah nurut. Jadi pelajaran pertama dari nasihat ini, kalau mau nasihatin jangan panjang-panjang. Karena kalau kepanjangan lupa. Ya, jadi nasihatnya kalau bisa cari kalimat yang pendek. Kalau dulu ana sampai sekarang yang selalu ingat, ibu ana selalu nasihatnya sabar. Itu aja diulangin. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, ampunan beliau dan orang tua antum juga. Sama sampai sekarang sabar. Sabar. Nempel itu kalimat sabar. Nah, silakan antum pilih kalimat. Kalau misalnya cocok, jangan marah, jangan marah. Terus diulang-ulangi. Sabar ya sabar, nurut ya nurut. Jadi dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, nasihati objek dakwah antum, anak-anak antum, istri antum dengan kalimat yang singkat dan diulang-ulang. Yang kedua, Nabi SAW di sini mengatakan nasihatnya, isi nasihatnya jangan marah. Kenapa jangan marah? Ini kalau dilihat dari hadis lain, ini yang bertanya ada dua. Satu riwayat mengatakan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, beri aku nasihat yang bisa menjadikan aku masuk surga. Kemudian kata Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka engkau masuk surga. Jangan marah maka engkau masuk surga. Kemudian juga ada seorang perempuan namanya Jariyah ibnu Qudamah. Seorang laki-laki Jariyah ibnu Qudamah. Beliau juga bertanya kepada Nabi SAW, minta sebuah amalan, ya Rasulullah nasihati aku dengan kalimat yang singkat supaya aku bisa faham dan hafal. Kata Rasulullah, jangan marah. Kemudian minta lagi, sahabat itu kata Rasulullah, jangan marah. Kemudian minta lagi, kata Rasulullah, jangan marah. Berkali-kali diminta, Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu jangan marah. Itu penjelasan dari hadis yang lain. Baik, kenapa jangan marah? Karena kaum muslimin, karena marah itu adalah disebutkan dalam hadis jamratun min jamratis syaitan. Marah itu adalah batu bara syaitan yang dilemparkan ke dalam hati seorang muslim atau seorang manusia. Apa marah itu? Batu bara, api, bara api syaitan yang dilemparkan ke dalam hati antum. Syaitan yang melemparkan itu namanya qarin. Kenal qarin? Antum ngerti nggak qarin? Pernah dengar kalimat qarin? Qarin itu versi antum apa? Kalau versi hadis ini. Naam. Itu versi antum malaikat kebaikan. Betul. Ana sempurnakan ya, ana sempurnakan. Kata Nabi, "Ma min ibni Adam", tidaklah ada seorang anak Adam yang lahir illa wukilalahu, kecuali Allah kirim buat si bayi itu qarinun minal jinni wa qarinun minal malaikati. Kecuali kita kirim, Allah kirim untuk si bayi itu qarin syaitan, satu qarin syaitan, satu qarin
malaikat. Qarin syaitan tugasnya membisikkan hal-hal yang buruk, bikin panas hati. Qarin syaitan. Qarin jin, qarin malaikat tugasnya menenangkan, memaafkan, udah abaikan, menasihati hal-hal yang baik, membuat hati tenang. Qarin, berarti qarin ada dua, qarin jin atau qarin syaitan dan qarin malaikat. Antum punya masing-masing, nggak ada yang nggak punya. Kata Nabi, tidaklah setiap orang terlahir kecuali dia dikirim oleh Allah qarin dengan izin Allah. Satu setan yang 24 jam gangguin antum, satu malaikat yang 24 jam ngajak antum. Sampai si qarin itu yang ganggu antum dalam mimpi, si qarin. Yang melemparkan bara api itu si qarin. Ayo marah aja. Kalau engkau marah nanti dia takut sama kamu. Ayo lempar aja. Qarin itu. Satu sisi malaikat mengatakan tahan, sabar, tenang, maafkan. Qarin marah aja. Nggak masa begitu dimaafin. Sini maafkan. Nggak ada maaf baginya. Qarin. Tapi qarin itu bisa lemah. Qarin itu bisa lemah. Bisa kita kalahkan qarin itu. Kalau Nabi SAW mengatakan di dalam hadis itu, saya ditolong oleh Allah sehingga qarin saya tidak bisa mengganggu saya. Ditolong oleh Allah sehingga qarin saya tidak bisa mengganggu saya, bahkan masuk Islam. Fa aslam. Qarinnya Nabi, syaitannya masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair, kata Nabi, tidak memerintahkan saya kecuali dengan yang baik. Antum pernah dengar enggak Nabi dibelah dadanya? Ya, 2 kali. Diambil jantung. Ya kan? Dibelah jantungnya. Ya. Kemudian dari dalam jantung itu ada satu darah hitam pekat. Jangan dicoba di rumah, mati antum. Ini yang operasi Jibril, nggak pakai bius, bisa dilihat oleh Nabi. Tak, nggak pakai darah juga, nggak ada darahnya. Nggak pakai asisten. Pokoknya Jibril belah, diambil tuh darah itu. Kata Jibril alaihissalam, kata Jibril, ini titik syaitan yang menggodamu. Yani maksudnya ini sensornya. Disinilah syaitan mengganggu, dicuci. Ini ada apanya nih? Sensor nih. Ada remote nggak? Itu kalau kan antum kan pernah juga ngurusin AC. Nggak bisa AC-nya kan remote-nya. Kata tukang AC apa? Sensornya Pak. Sensor yang di sini rusak tuh, diganti tuh ada chips gitu, diganti, beliin sensornya. Baru remote-nya bisa lagi. Nah, sensornya itu, sensor setan itu ada di antum ana semua ada. Nah, di sini sensor Nabi udah dicuci, dibersihin. Itu salah satu cara Allah menolong Nabi. Itu satu. Sehingga jinnya ganggu nggak ada sensornya. 2 kali dibersihin. Sehingga Nabi SAW itu adalah orang yang paling tenang dalam menghadapi problematika kehidupan. Bebannya banyak sih. Beban keluarganya banyak. Meninggal anak lakinya 2, meninggal. Anak perempuannya ada 4, meninggal 3. Bebannya banyak Nabi itu. Sahabatnya disiksa, sahabatnya dibunuh, diusir beliau. Rumah beliau diusir, ya diambil lah. Diambil sama orang kafir. Diperangi, dimusuh, diancam, dimusuhi oleh seluruh Jazirah Arab. Semua nyerang Nabi. Bebannya berat. Beban di dalam harus didik istri, di luar harus menghadapi banyak tekanan. Itu kalau enggak dengan ketenangan hati, susah itu. Ya. Karena kan Nabi mimpin jangan sampai ada yang terzolimi, ya kan? Kalau diktator, orang takut sama dia, tapi dia zalim. Dia memang bisa mimpin banyak orang, tapi zalim. Dengan kekuatannya dia diktator, sombong, angkuh, banyak orang terzalim. Nabi enggak. Semua mendapatkan haknya satu persatu. Dengan apa bisa seperti itu?
dengan ketenangan. Antum kalau besok sekarang jadi pemimpin rumah tangga, tolong antum lebih sabar setelah ini. La taghdab. Jangan dikit-dikit marah. Pembantu jangan dikit-dikit dimarahin. Istri jangan sedikit-sedikit dimarahin. Anak jangan sedikit-sedikit dimarahin. Coba kalau lagi marah, antum coba minta tolong kepada Allah. Elus dada lah. Yani ingat itu qarin syaitan lagi lemparin apa tadi tuh? Jamrah, bara api ke dalam hati antum. Makanya ketika dia adalah bara api, maka kita jangan terpengaruh dengan itu. Coba sabar, coba. Anak juga sama. Anak juga lagi belajar. Ternyata pelajaran sabar paling penting itu di rumah ternyata. Ya, kalau antum bisa kendalikan sabar di rumah, di luar insya Allah bisa. Kalau antum punya bawahan nih, nggak tahu antum punya bawahan nggak? Salah bawahan antum, tahu nggak? Kalau Allah menilai sholat antum salah, kurang sholat antum, anda tanya nih, kurang, antum tidak benar melakukannya, tapi antum rukun dan rukunnya antum terapkan, niat iya, berdiri iya, ruku iya, sujud iya, cuman antum menghayal, otaknya kemana-mana, atau gerakannya agak sedikit cepat, nggak khusyuk, jeleklah nilainya. Anda tanya, Allah nerima nggak? Hah? Jelek nilainya, tapi Allah tetap menerima, karena ada dalil, faman ya'mal mithqala dzarratin. Nah, jadi sejelek-jelek amal kita itu Allah masih mau, ya nggak apa-apa. Tapi atasan kita manusia kadang rese, kurang dikit kerjaan kita nggak dihargai, kurangnya cuma 10%, 90%-nya 90%-nya bagus, 80%-nya bagus, 20% yang kurang dicabik-cabik, dirobek-robek. Itu manusia begitu. Tapi Allah tuh nggak gitu. Artinya gini, kalau antum besok jadi pemimpin, anak antum, istri antum, atau bawahan antum, kerjanya nggak sesuai yang antum inginkan, tolong hargai dulu, jangan marahin dulu, hargain dulu. Paham? Hargai dulu, karena Allah menghargai kerjaan dia. Antum nggak tahu, Allah hargai kerjaan dia. Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik orang yang berbuat baik. Orang yang nolong nggak disia-siakan. Nah, ketika antum menghargai dengan konsep tadi, bahwa Allah itu menghargai pekerjaan hambanya walaupun kecil, dengan konsep itu, maka antum akan menghargai dulu. Setelah itu antum bilang, ini kurang, minta tolong ini ditambah begini, antum jelaskan 1, 2, 3, 4. Nah, itu ana pelajari pelan-pelan. Menghadapi tim di bawah terkadang kurang sesuai, tapi benar-benar ya, benar-benar ana rasakan kalau antum memimpin dengan emosi atau amarah atau diktator, yang ada mereka itu kerja di antum cuman karena duit. Mbak atau supir atau siapapun yang ada di bawah antum karena duit doang, tapi dia nggak suka sama antum. Kalau antum mati, dia alhamdulillah kayaknya. Jadi sebagai muslim kita harus bisa menguasai amarah. Siapa yang paling pertama harus kita jaga amarah? Orang di bawah kita. Tadi antum, di bawah antum siapa? Anak dan istri, tambah pembantu, tambah pekerja yang di bawah antum. La taghdab. Karena itu adalah jamrah. Apa jamrah tadi? Bara api syaitan. Kemudian kata Nabi SAW, cara bagaimana kita bisa mengendalikan amarah. Mungkin ini yang penting. Siapa yang tahu? Udah pada tahu ini sebenarnya. Pura-pura aja ini. Cara mengendalikan amarah. Cara mengendalikan amarah. Kenapa antum harus belajar, ana harus belajar? Mungkin antum udah belajar, tapi ana sampaikan di sini, kita belajar lagi.
Sekali lagi, antum harus mengendalikan amarah dan harus dikendalikan di titik pertama. Di titik pertama. Jangan sudah lempar gelas baru sadar. Enggak gitu. Udah pukul anak baru sadar, udah banting baru sadar. Enggak. Dari awal antum harus jaga. Sebab marah itu adalah sumber keburukan. Maka antum harus belajar menjaga itu. Sumber keburukan, sumber kejelekan amarah itu. Dan menjauhkan amarah atau sabar, kebalikannya. Kalau amarah tadi sumber keburukan, maka sabar sumber akan terjadi kebaikan. Pokoknya setelah marah akan terjadi keburukan, setelah sabar akan terjadi kebaikan. Itu kuncinya. Coba aja. Baik. Bagaimana cara kita supaya kita ini bisa menjaga marah? Satu, yang paling pertama, paling gampang adalah disebutkan dalam hadis, ucapkan a'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika ada seseorang yang marah sampai mukanya memerah, kemudian kata Rasulullah SAW, aku tahu kalimat yang jika dia ucapkan maka dia akan terbebas dari amarahnya. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat? Kata Rasulullah SAW adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, berarti yang pertama, apabila kita marah, gini loh, marah sebelum diungkapkan lagi kesel-keselnya nih, ngelihat perilaku si fulan, kesel, langsung tolong ingat, langsung antum baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Antum langsung baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, seandainya antum berhadapan dengan orang yang marah, kata Nabi SAW dalam hadis Ahmad dan Abu Daud, antum rubah posisi. Udah tahu ini ya, rubah posisi. Kalau ini anak ngeselin atau antum lagi kesal sama istri, berdiri, maka antum silakan duduk. Ubah posisi. Oke? Dan kalau lagi duduk, marah nih lagi duduk, ubah posisi, suruh, kata Nabi, falyattaji', baring. Ubah posisi. Berarti kalau lagi marah jangan berdiri. Ya, ingat ya. Yang pertama, kalau lagi marah, ingat, lagi kesel lah. Mungkin kita istilahnya kesel, istilah kita yang paling sering itu. Kesel, kita istighfar boleh nggak? Boleh aja, sama aja itu. Istighfar itu juga bisa menjadi ketenangan. Aduh, astagfirullah. Selain istighfar, kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus yang kedua, tenang dulu, jangan diri. Gampangnya jangan diri. Antum ingat kalau lagi marah, jangan diri. Kalau diri makin bahaya. Lagi bertengkar sama orang, jangan berdiri. Banyak nih ya, banyak pertengkaran duduk, berdiri, makin hancur. Harusnya kalau lagi duduk, udah baringan. Tapi kenyataannya Pak, lagi duduk, ya kan gitu kan, sama-sama berdiri, udah kalau udah berdiri udah makin jadi. Makanya kalau marah ingat, yang kedua jangan berdiri, langsung aja duduk. Kalau tiduran kadang susah karena di kantor nggak ada tempat baring. Duduk ya udah duduk. Yang ketiga, cara kita menahan marah itu bisa dengan diam. Kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Abu Daud, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau engkau lagi marah, maka segera diam. Diam. Yang ketiga, wudu. Yang keempat, wudu. Kata Nabi SAW, "Ala innal ghadaba jamratun
Kata Nabi, marah itu adalah bara api, tatawaqqadu fi qalbi ibni Adam, bara api yang membara, bara api syaitan yang membara di dalam hati anak manusia. Maka dalam hadis dianjurkan untuk berwudu. Namun hadis tentang wudu ini, hadisnya tidak sekuat yang 3 tadi. Apa yang pertama? Baca a'udzubillah. Astagfirullah boleh, tapi itu sebenarnya bukan obat. Tapi karena itu bentuk kita minta ampun pada Allah, maka bisa juga Allah bantu kita. Tapi kalau obatnya yang asli sesuai dosisnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, jangan diri. Ya, ubah posisi. Tapi paling gampang biar antum ingat, jangan diri besok kalau lagi marah. Nah, atau manggil anak, datangin anak jangan berdiri. Gimana dong? Jadi ngedatanginnya gimana? Atau antum datengin anak lagi marah, datengin anak langsung duduk gitu. Karena kalau antum lanjutin berdiri, ini tangan bisa melayang. Bener, jangan berdiri. Karena kalau udah berdiri, kita bisa melakukan gampang kan? Mau ngangkat, mau ini, mau mukul, mau narik, bisa berdiri. Kalau duduk kan susah. Jadi ingat-ingat, sebenarnya hadisnya suruh kalau lagi diri suruh duduk gitu. Duduk suruh baring. Tapi antum terlupa. Jadi paling gampang, pokoknya kalau lagi marah, tahan, jangan diri. Yang ketiga, diem. Lagi marah, diam. Nah itu 3 obat. Obat yang keempat tadi wudu. Cuman wudu, ya elah, manalah sempat wudu. Realnya jarang wudu, nggak sempat wudu. Realnya yang paling gampang tadi itu. A'udzubillah, kemudian jangan diri, tenang. Kemudian, ya diam. Ubah posisi atau jangan diri, kemudian diam. Dan cobalah, setelah ini antum coba. Antum datengin tuh yang antum lagi kesel, istri atau anak ngomongin yang wajib aja deh, yang wajib antum dakwahi itu. Antum datengin itu anak, antum elus dadanya, antum elus palanya, antum coba dengan kelembutan. Misalnya nih, nggak mau Ustaz, ingat Nabi juga dakwahnya udah lembut banget, tapi kagak mau juga kaumnya. Jadi tenang aja dulu, jangan tergesa-gesa mau langsung mah. Antum juga dulu gitu, nyusahin orang tua juga sama. Jadi cuman coba dengan cara yang lebih lembut. Baik, anak kira itu aja dulu tentang jangan marah. Dan kenapa marah? Jangan marah karena dia adalah batu bara syaitan dan dia sumber keburukan. Yang kedua, cara menghindari marah tadi sudah disebutkan 3 poin yang terutama. Ada tambahan poin yaitu wudu, namun hadisnya tidak sekuat yang 3. Demikian, wallahu alam. Silakan jika ingin kita diskusikan atau bertanya, tafadhal. Nah, silakan. Tadi yang terbilang itu saya pernah alami dan itu benar. Yang mana nih? Yang dua posisi itu dari diri duduk. Jadi waktu itu kejadiannya saya kan di hotel, Ustaz. Ya? Jadi hotel. Dulu Ya. Ada tamu marah-marah kan? Waduh. Marah-marah komplain. Iya. Kemudian saya belum tahu hadis ini sih, tapi ternyata emang ini baru tahu ketemu nih. Jadi waktu itu tamunya saya ajak ke restoran, kemudian saya suruh duduk. Kemudian itu emang benar reda itu marah. Nah cuman dianya reda juga. Dia reda, kalau saya kan nggak marah, yang marah dia. Oh, masya Allah. Berarti boleh juga tuh kalau orang lagi marah kasih kursi. Di sini duduk dulu. Iya. Berarti nggak hanya kita yang ngobati diri sendiri ya, ngobatin orang juga. Oke, terus. Lebih baik itu dalam keadaan duduk. Ya, suruh duduk. Oke. Tadi kan udah kursi. Tadinya kan ada di depan resepsi, pindah ke restoran kan enak. Jadi itu saya kasih minum gitu. Makin adem lagi. Iya. Belum marah, bukan main sih. Iya. Nah, pertanyaan saya itu kan baru sebagian yang saya tahu. Ada nggak hadisnya menghadapi orang yang marah? Menghadapi orang yang marah. Menghadapi orang yang marah berarti kita yang dimarahin ya. Iya. Iya.
Menghadapi orang yang marah, yang jelas pertama jawabannya adalah sabar. Pertama sabar. Kemudian cara yang ini, cara yang diajarkan Nabi SAW, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga bisa kita lakukan. Ini marah nih orangnya, bisa kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Supaya marah dia nggak kebalas oleh kita dengan marah baru lagi. Karena kalau orang marah ke kita, maunya kita juga ikut marah. Maka cara-cara yang disebut di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca a'udzubillah, dimarahin orang kita baca a'udzubillah, dimarahin orang kita diam, ya kita terima, yakni sabar yakni. Yang ketiga, untuk kita juga tidak marah bisa juga kita duduk. Atau seperti yang antum tadi, kalau posisinya antum ingin menguasai diri antum, ya ini, yang tiga ini. Seandainya antum ingin menguasai dia dengan cara yang Nabi ajarkan tadi, bisa yang antum lakukan. Bahwa orang tersebut coba disuruh duduk. Karena benar kata Nabi, duduk itu bisa meredam amarah. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Jika orang marah dan dia lagi berdiri, suruh duduk atau duduklah. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab, kalau dia duduk redam, udah biarkan. Wa illa falyattaji, kalau enggak redam juga tidur. Ini mungkin susah kalau di luar ini tidur atau berbaring, maksudnya berbaring. Kenapa disebut dalam penjelasan di sini li'annal qa'ima manhiyun lintiqam wa aqrab ilahi? Karena kalau orang sudah berdiri, memudahkan dia untuk melampiaskan emosionalnya dan melampiaskan amarahnya. Tapi kalau duduk, kayak tadi itu, benar itu, duduk bisa meredam. Jadi cara yang tadi ini bisa antum pakai ketika antum sedang mau marah, kesel. Tiga itu, a'udzubillah, duduk, atau jangan diri ya, duduk, kemudian diem, buat antum bisa. Juga bisa antum pakai untuk orang lain. Kalau untuk orang lain paling antum bisa pakai dua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kasih dia tempat duduk. Duduk dulu, tenang. Dan benar ya, kalau orang marah suruh ya benar ya. Subhanallah, maha benar Allah dan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pertanyaan? Ada kisah sebenarnya ini, kisah Nabi. Nah, silakan. Ya, hadis jangan marah ini termasuk juga menunjukkan sikap kita tidak senang. Gitu, misalkan kita tahu, kita sudah sampaikan yang hak, dan kebetulan dia itu masih bandel, dan kita jangan marah, sabar. Itu termasuk juga dengan sikap kita. Naam. Dengan maksudnya mimik atau apa? Nah, jangan marah ini antum dizalimi, oke? Dia zalimin kita. Satu, jangan marah. Yang kedua, kita sudah nasihatin dia tapi bebel, sama juga. Sama itu, pakai dua-dua itu, jangan marah. Dua-duanya jangan marah, ya. Nah, coba. Ana ini penting buat ana dan juga buat antum. Coba ngadepin orang yang bubel. Kadang-kadang kita kan suka apa ya? Iya. Tapi ya, ana dulu gitu juga. Awal-awal mimpin lembaga dakwah di rumah itu, ana megang 4 laki-laki, ada 4 anak laki, anak muda, kuliah, sedang kuliah yang bantu. Terkadang greget, tapi setelah ana belajar, ana banyak berubahnya itu melihat perjalanan Nabi, sirah. Ketika Nabi SAW dizalimi, antum pernah dengar nggak perjanjian Hudaybiyah? Cerita Hudaybiyah. Pokoknya banyak deh kalau lihat cerita Nabi. Justru ketika Nabi SAW pada posisi orang lain ngeselin, ngerti kan ngeselin, yang paling sering langsung emosional siapa biasanya? Umar kan. Coba antum lihat kejadian-kejadian itu. Setiap Umar, sini saya tebas lehernya. Bukankah kita benar ya? Banyak itu Umar, banyak sekali Umar. Tapi setiap kejadian itu, antum lihat, kata Rasulullah, tenang ya Umar.
tenang ya Umar. Nah, dengan itulah selesai dengan baik. Yani itu kan posisinya Nabi dijengkelin, ya enggak? Sama yang tadi Anda cerita. Ini orang ngejengkelin, tapi Nabi selalu tenang ya Umar. Sekarang Anda tanya, ketika Umar jadi khalifah, apa yang terjadi? Galak enggak? Enggak. Umar jadi khalifah lembut langsung. Subhanallah. Memang begitu. Cuman beliau memang tegas, yakni ada pelanggaran tegas. Tapi beliau melembut hatinya. Beliau lembut hatinya ketika beliau menjadi pemimpin. Jadi ini bisa dua, bisa kita lagi marah karena dizalimi, atau kita menghadapi orang yang tadi berkali-kali dinasihati tidak paham, sabar. Sama. La taghdab, janganlah marah. Ada hadis lain, ini nih Anda cerita sebentar ya. Jadi ceritanya tuh ada orang kafir mau nguji Nabi, dites. Nabi ngutang sama dia. Namanya siapa ya? Nabi ngutang sama dia. Nabi dulu ngutang, ya, manusiawi. Ketika Nabi SAW ngutang itu ada jadwalnya, dibayar sebulan lagi. Misal, tidak disebut di sini. Nah, orang tersebut meminta kepada Nabi SAW utangnya sebelum tanggal. Dia minta utang sebelum tanggal. Ini namanya Zaid bin Sa'nah. Harusnya tanggal 30, dia tanggal 20 udah datang ke Nabi. Dia sengaja mau ngetes Nabi, dia nagih hutang dengan cara marah-marah. Hei Muhammad, mana utangnya? Sini, kalau udah janji bayar sini. Padahal janjinya tanggal 30. Sengaja, dia datang dengan sengaja itu. Hadis diriwayatkan oleh Hakim Ibnu Hibban Tabrani. Di situ ada Umar. Kemudian Umar marah-marah. Hei, marah-marahlah Umar. Kemudian kata Nabi SAW, hei Umar, lihat, kata Nabi, hei Umar, ente jangan marah. Ente harusnya ajarkan dia biar baik-baik nagih hutang, dan suruh saya supaya cepat bayar hutang. Keren gak? Keren kan? Sebenarnya Nabi berhak dong, kan belum waktunya, ya gak? Jadi kata Nabi gini, Umar, tenang, gak usah marah. Harusnya, padahal Nabi benar, tapi begitulah Nabi SAW. Harusnya nasihati dia, gak usah dimarahin, nasihatin dia supaya baik-baik nagih hutang, dan nasihati saya supaya saya uhsinul qadha, supaya saya bayar hutang segera dengan baik. Akhirnya Nabi SAW menyuruh sahabat untuk cari dibayar hutang, bayar hutang, selesai. Akhirnya orang itu masuk Islam. Nah, itulah contoh Nabi dipancing tidak terpancing sallallahu alaihi wasallam, karena qarinnya udah tidur. qarinnya udah dilemahkan oleh Allah. Nah, qarin antum kan enggak, qarin anak kan enggak. Tapi kita bisa minta tolong kepada Allah dengan ilmu ini, dengan belajar kita bisa minta tolong. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Apa doanya? Rabbi syrahli sadri. Itu bukan buat khutbah itu. Rabbi syrahli sadri bukan buat khutbah. Itu doa bisa dibaca kapan saja. Rabbi syrahli sadri, apa artinya? Lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan perkaraku. Dua itu aja. Antum ulang-ulang. Kalau yang ketiga, wahlul 'uqdatam min lisani, apa itu artinya? Lisanku biar lurus, biar enggak keseleo. Itu untuk khutbah baru. Tapi kalau yang depan itu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, itu untuk keseharian. Dilapangkan dada antum sehingga jauh dari sifat marah. Nah, itulah kaidah kehidupan kita sebagai muslim yang ke-16. Semoga kita bisa terhindar dari amarah, baik kepada muslim ataupun kepada selain muslim. Nah, demikian wallahu a'lam. Sudah? Tidak ada lagi ya? Baik, kita akan salat Isya berjamaah insyaallah. Semoga bermanfaat. Semoga bisa merubah sikap kita setelah ini. Di rumah agak sedikit lebih sabar menghadapi istri, anak, pembantu, bisa lebih tenang menghadapi mereka. Kalau lagi marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau yang kedua tadi, duduk, suruh dia duduk atau suruh kita duduk.
Terus yang ketiga diam. Jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak ngoceh, tahan ocehannya. Demikianlah mudah-mudahan cara-cara itu bisa kita amalkan dalam keseharian dan dimudahkan oleh Allah kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.